Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masih membahas kitabul jihad. Bab fi ahkamil jihad fi sabilillah. Bab tentang hukum jihad di jalan Allah. Tujuan jihad. Jadi apa tujuan jihad? Innal jihad fil Islam syuri'a li ahdafin samiyatin wa ghayatin nabilatin. Jadi tujuan jihad dalam Islam, jihad disyariatkan li ahdafin samiyatin, karena tujuan yang luhur dan mulia. Jadi jihad itu bukan untuk sembarangan bunuh orang, bukan untuk menghilangkan nyawa. Tujuan jihad yang pertama, syara'allahu al-jihad li takhlisil ibad min ibadatit tawagid wal awsan. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad untuk menyelamatkan hamba-hambanya dari menyembah tagut dan berhala-berhala. Li ibadatillahi wahdah la syarikalah, supaya mereka hanya menyembah Allah semata. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Alladzi khalaqahum wa razaqahum, yang telah menciptakan dan memberi rezeki mereka. Ini tujuan jihad, ya. Jadi harus kita pahami, ini tujuan jihad yang sangat agung, supaya manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Mana dalilnya? Dalam surat Al-Anfal ayat 39. Ini dalilnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah di sini maksudnya syirik. Hingga tidak ada syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan seluruh agama hanya milik Allah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah, tidak ada syirik, tidak ada lagi yang menyembah selain Allah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan seluruh agama milik Allah, hanya Allah tok yang disembah. Ya. Coba antum tanya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, itu tujuannya apa? Ya, mungkin mereka nggak punya tujuan karena jahil, atau mereka punya tujuan tapi tujuannya buruk, untuk menteror, menakut-nakuti. Kemudian mereka atas namakan jihad, padahal itu bukan jihad, itu bunuh diri, ya, tindakan yang bodoh. Yang kedua,
Tujuan yang kedua, syara'allahu al-jihad li izalati zulmi wa i'adatil huquqi ila mustahiqiha. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad untuk menghilangkan kezaliman dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya, untuk menghilangkan kezaliman. Dahulu kaum muslimin ketika Nabi berdakwah, kemudian para sahabat mereka juga berdakwah, mereka masuk Islam, mereka dizolimi. Nabi SAW dan para sahabat dizolimi sejak di Mekah, dizolimi. Sehingga apa? Mereka harus hijrah, meninggalkan tanah air mereka, meninggalkan Mekah, meninggalkan rumah mereka, harta mereka, keluarga mereka. Ini kan kezaliman. Setelah sampai di Madinah, ternyata masih dizolimi. Orang musyrik Mekah menekan orang musyrik Madinah. Orang musyrik Mekah suruh orang musyrik Madinah ngusir Nabi dan para sahabat dari Madinah. Masih ditekan, terus ditekan, terus dizolimi. Maka Allah mensyariatkan jihad untuk menghilangkan kezaliman, mengembalikan hak kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan perhatikan lafaz uzina, telah diizinkan berperang. Jadi memang awalnya belum diizinkan. Awalnya perang belum diizinkan. Kemudian diizinkan. Karena memang tujuannya bukan perang. Kalau tujuan itu perang sejak awal Nabi berdakwah, Nabi sudah berperang. Tapi bukan itu tujuannya. Perang itu nanti, periode Madinah baru ada perang. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, telah dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang hak. Diusir dari Mekah tanpa alasan yang hak. Illa ayyakulu rabbunallah. Kenapa mereka diusir? Kenapa mereka diusir? Mereka diusir hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sesembahan kami hanya Allah. Mereka diusir karena ini, karena ucapan ini, karena akidah mereka. Ya, jadi orang-orang kafir, ya para jamaah, mereka itu memusuhi kaum muslimin. Karena apa? Karena akidah kaum muslimin, karena keyakinan kaum muslimin, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu sebabnya, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena dunia, bukan. Illa ayyakulu rabbunallah, mereka diusir hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga, syuri'a al-jihad li idlalil kuffar
wal intiqam minhum wa id'af syaukatihim. Jihad disyariatkan untuk membinasakan orang-orang kafir. Afwan, liidlal al-kufar, untuk menghinakan, bukan membinasakan, untuk menghinakan orang-orang kafir. Wal intiqam minhum, membalas mereka. Wa id'af syaukatihim, dan melemahkan kekuatan mereka. Menghinakan orang-orang kafir, mereka pantas untuk dihinakan. Orang-orang kafir pantas untuk dihinakan. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah. Karena mereka menyekutukan Allah. Bayangkan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ada orang yang orang yang mau merebut negara Indonesia, kemudian ketahuan, maka dia pasti dihinakan. Ya atau tidak? Iya. Atau orang-orang PKI dihinakan. Itu baru mau merebut Indonesia, mau membunuh rakyat Indonesia. Ini ada orang yang kufur kepada Allah, menyekutukan Allah. Lebih layak lagi dihinakan, lebih pantas lagi untuk dihinakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 14 sampai ayat 15, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaydikum wa yuhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Artinya, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan kalian. Jadi ketika kita perang, bunuh orang kafir, itu salah satu bentuk siksaan Allah kepada mereka. Allah siksa mereka dengan perantara tangan kita. Kita habisi mereka. Wa yukhzihim, dan Allah hinakan mereka. Wa yansurkum alaihim wa yasfi sudura qaumi mu'minin. Allah tolong kalian dalam melawan mereka, serta Allah melegakan hati orang-orang mukmin. Wa yudhibu ghaidha qulubihim, Allah menghilangkan panas hati orang-orang mukmin. Wa yatubullahu ala man yasha, Allah menerima tobat orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ini diantara tujuan jihad. Jadi jihad mempunyai tujuan yang sangat agung, tujuan yang luhur. Tujuan utama jihad tadi, yang pertama, mengesahkan Allah dalam ibadah. Para jemaah rahimakumullah jami'an, ada poin penting di sini. Kata penulis, wal qital innama yakunu ba'da tablighi dakwah. Jadi perang, jihad itu hanya boleh dilakukan setelah menyampaikan dakwah. Jadi dakwah dulu, ya, bukan tiba-tiba perang. Enggak. Kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yad'un nas qabla al-qital ila al-Islam idza lam tablughuhum da'watul Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yad'un nas qabla al-qital ila al-Islam. Beliau mengajak manusia masuk Islam sebelum berperang. Apabila dakwah belum sampai kepada mereka, antum baca sejarah. Ya, jadi ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu datang dengan pedang.
datang dengan pedang. Islam disebar dengan pedang. Kita katakan kepada mereka, antum baca sejarah. Coba baca sejarah. Nabi SAW perang dulu atau dakwah dulu? Dakwah dulu. Berapa tahun Nabi berdakwah? 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. 13 tahun. Bukan tiba-tiba perang, enggak, dakwah dulu. Nabi dakwah dulu. Ya, itu orang-orang yang melakukan bom bunuh diri, mereka sudah berdakwah atau belum? Ya, sudah perbuatannya keliru. Kemudian coba kita lihat mereka sudah berdakwah atau belum. Ini kan orang-orang yang, kalau kita lihat, orang-orang yang memang tidak dikenal. Adalah orang-orang jahil, orang-orang yang gampang dicuci otaknya. Dikasih satu ayat, dua ayat, kemudian disalah artikan, lalu mereka terima mentah-mentah. Jadi dakwah dulu, bukan tiba-tiba perang. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukatibul muluk bidzalik. Bahkan beliau mengirim surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka masuk Islam. Baca sejarah. Nabi tidak langsung perangi mereka. Nabi tulis surat dulu, mengajak mereka masuk Islam. Ada sejumlah raja atau penguasa yang Nabi kirimi surat, di antaranya Raja Heraklius, Raja Mesir. Nabi ajak, aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya kau akan selamat. Jadi agama yang hak itu hanya Islam. Atau kalau ingin bantah orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama sama, gampang ya. Antum baca sejarah. Jadi orang yang tahu sejarah, dia bisa bantah siapa saja. Kalau semua agama sama, ngapain Nabi berdakwah? Iya atau tidak? Untuk apa Nabi berdakwah? Nggak usah dakwah. Oh, semua agama sama. Tapi Nabi berdakwah, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Di Madinah Nabi terus berdakwah. Nabi kirim surat kepada raja-raja, ajak mereka masuk Islam. Kalau semua agama benar, ngapain ngirim surat kepada raja-raja? Biarkan aja mereka menganut agama mereka. Tapi Nabi kirim surat, Nabi jelaskan, Nabi ajak mereka masuk Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan selamat. Mafhumnya, kalau tidak masuk Islam tidak akan selamat. Jadi agama yang hak hanya agama Islam. Itu harus kita yakini. Jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, ya, atau dia benarkan semua agama, bisa kufur. Itu termasuk pembatal Islam. Ragu-ragu terhadap kekafiran orang kafir, atau menganggap agama mereka agama yang benar. Wa yusi qawadal juyush al-islamiyah bida'watin nas ilal Islam qabla qitalihim. Dan Nabi SAW berpesan kepada para panglima pasukan Islam, bida'watin nas ilal Islam qabla qitalihim, untuk mengajak manusia masuk Islam sebelum memerangi mereka. Nabi pernah mengirim Ali, ya, di perang Khaybar. Ketika Nabi bersabda, besok saya akan kasih bendera kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Walhasil yang dapat bendera siapa? Ali. Ketika Ali mau berangkat, apa pesan Rasulullah? Unfud ala rislika, pergilah pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, hingga apabila engkau sampai di tempat mereka, ud'uhum ilal Islam, kata Nabi, ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Nabi juga pernah mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal ke Yaman.
Apa kata Nabi? Hendaklah yang pertama kali kau sampaikan kepada mereka syahadah la ilaha illallah. Dakwah dulu, dakwah. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in istajabu wa illa qataluhum. Jika mereka mau masuk Islam, mereka tidak diperangi. Tapi jika mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka diperangi. Jadi tujuannya masuk Islam, tujuannya menyembah Allah. Bukan membunuh, tiba-tiba bunuh orang, bukan. Kau nyembah Allah. Kalau kau tidak nyembah Allah, kau dibunuh. Wadzalika li'annal gharda minal qital fil Islam huwa izalatul kufri wasyirki wa dukhul fi dinillah. Karena tujuan perang dalam Islam huwa izalatul kufri wasyirki, yaitu melenyapkan kekufuran dan kesyirikan, wa dukhul fi dinillah, dan masuk dalam agama Allah. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Fa idza hasala dzalika biduni qital lam yuhtaj ilal qital. Apabila hal ini tercapai tanpa berperang, lam yuhtaj ilal qital, maka perang tidak dibutuhkan. Perang tidak dibutuhkan. Para jamaah rahimakumullah jami'an, ya. Kadang Anda berpikir seperti ini. Kalau orang-orang musyrik tidak macam-macam kepada kaum muslimin dulu, mungkin gak ada perang. Gak ada perang. Gak ada syariat jihad. Ya. Jadi udah kita adu argumen aja. Ya, mereka dakwah, kita juga dakwah. Mungkin gak ada perang. Atau melihat ketika perjanjian Hudaybiyah, apa isi perjanjian Hudaybiyah? Di antaranya gencatan senjata, tidak boleh saling memerangi satu sama lain selama 10 tahun. Ini isi perjanjian Hudaybiyah. Nanti yang batalkan siapa? Orang musyrik. Taib. Jadi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu gak ada perang, adanya dakwah. Ketika itu banyak sekali yang masuk Islam. Ya, jadi kalau mau dibandingkan sejak Nabi berdakwah periode Mekah sampai ke Madinah dengan Nabi berdakwah pada periode perjanjian Hudaybiyah, itu hanya berapa tahun? Itu lebih banyak yang masuk Islam ketika perjanjian Hudaybiyah. Dakwah, udah mereka dakwah, kita dakwah, gak usah ribut-ribut. Tapi mereka nggak mau. Yang nggak mau tuh orang kafir, orang musyrik. Mereka nggak mau, mereka batalkan perjanjian. Jadi tujuannya menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini harus dipahami. Ya, ketika sekarang orang alergi dengan kata jihad, takut jadi radikal. Justru kita jelaskan, ya, bahwa jihad yang benar itu seperti ini. Kita tidak boleh mengingkari jihad. Jihad ini syariat Islam. Kemarin sudah kita sampaikan, jihad ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kalau kita menolak jihad, berarti kita menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jelaskan jihad yang benar seperti apa, supaya kaum muslimin tidak alergi dengan kata jihad, supaya orang-orang yang melakukan bom bunuh diri sadar bahwasanya apa yang mereka lakukan itu bukan jihad, itu bunuh diri. Para jamaah rahimakumullah jami'an, jihad mempunyai hukum-hukum yang mufassalah, hukum-hukum yang rinci, mawjudatun fil kutub al-mutawwalah, yang ada dalam kitab-kitab yang tebal. Ya, ada hukum-hukum yang rinci tentang jihad. Sini penulis tidak bahas. Beliau hanya menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama,
Wa idza kana abawahu muslimaini hurraini au ahaduhuma lam yujahid tatawuan illa biidnihima. Apabila seseorang masih mempunyai dua orang tua yang muslim dan merdeka, hurrain, merdeka, au ahaduhuma, atau salah satunya, ya, dia punya salah satu orang tua, ibu, ya, bapaknya sudah meninggal, atau dia punya bapak, ibunya sudah meninggal. Jadi dia punya dua orang tua atau satu orang tua yang muslim lagi merdeka. Lam yujahid tatawuan, maka dia tidak boleh melakukan jihad yang hukumnya sunnah. Tidak boleh antum. Antum kalau masih punya orang tua, antum nggak boleh jihad. Jihad yang hukumnya sunnah. Illa, kecuali biidnihima, dengan izin keduanya. Kecuali orang tua kasih izin. Ya, kecuali orang tua kasih izin. Itu orang-orang yang melakukan bom bunuh diri sudah izin atau belum itu? Ya. Kalau mereka minta izin, tidak bakalan diizinkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa fihi ma fajahid. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, fa fihi ma fajahid, maka berjihadlah kamu fihima, pada kedua orang tuamu, dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Udah. Ya, antum kalau mau jihad birrul walidain, yang punya orang tua, jihad berbakti kepada kedua orang tua, itu yang jelas. Itu jihad yang jelas, jangan nyari jihad yang enggak jelas. Ya. Wa dzalika li anna birrahuma fardu ain wal jihadu fardu kifayatin. Karena berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Sementara jihad hukumnya fardu kifayah. Wa fardul ain muqaddamun ala fardil kifayah. Fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua. Udah, nggak usah macam-macam. Ya, orang kalau ngajinya salah ya seperti itu. Akhirnya punya pemikiran yang menyimpang. Kalau dia melakukan bom bunuh diri, siapa yang sedih? Yang paling pertama sedih keluarganya, ya atau tidak? Orang tuanya pasti sedih. Wah, ternyata anak saya teroris. Ya, itu jenazahnya kalau mau datang dikirim ke kampungnya, itu orang kampung nolak. Orang kampung nggak setuju kalau jenazahnya dikuburkan di kampung. Sampai seperti itu, bayangkan. Dan orang tuanya dikucilkan, keluarganya dikucilkan, padahal keluarganya nggak tahu apa-apa. Ya, apakah yang seperti ini disebut dengan jihad? Apakah ini ajaran Islam? Ya. Jadi antum yang masih punya orang tua, antum tidak wajib berjihad. Kemudian hukum yang kedua, wa alal imam ayyu'ayyina al-qadata lil juyush, hendaklah imam atau pemimpin yu'ayyin, menentukan siapa yang menjadi panglima pasukan. Milih, ya, siapa yang jadi panglima pasukan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih, ya, para panglimanya, para sahabatnya untuk menjadi panglima. Wa yunaffilu minal ghanimati man fi tanfilihi maslahatun lil jihad, dan memberi bagian lebih, yunafil, ini memberi bagian lebih, minal ghanimah, dari ghanimah, harta rampasan perang,
kepada orang yang apabila diberikan lebih akan mendatangkan maslahat bagi jihad. Ya, ketika perang sana ada namanya ghanimah, harta rampasan perang. Jadi kalau kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir, maka harta orang-orang kafir itu jadi milik kaum muslimin. Harta rampasan perang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pemimpin bagi-bagikan tuh harta rampasan perang. Di sana ada orang-orang yang kalau dia dikasih lebih, masya Allah, itu mendatangkan maslahat bagi jihad, maka dia diberi bagian yang lebih. Siapa yang bertugas membagi? Al-imam, pemimpin. Wa yuqassim baqiyatal ghanaim fil jaisi kullihi, dan dia membagi-bagikan sisa harta rampasan perang fil jaisi kullihi kepada seluruh pasukan. Sisanya dibagi-bagikan kepada seluruh pasukan. Kemudian yang berikutnya, hukum yang ketiga, ini penting ini ya. Wala yajuzu qatlu sabiyyin. Tidak boleh membunuh anak kecil. Wala imra'atin, perempuan. Warahibin, rahib atau pendeta. Wa syaikhin fanin, orang yang sudah tua renta. Wa maridin muzminin, orang yang sakit parah. Wa a'mala ra'a lahum, orang buta yang tidak bisa melihat. Walam yuqatilu, dan orang yang tidak ikut berperang. Au yuharridu, atau tidak ikut menganjurkan untuk perang. Ini orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Masya Allah, Islam atur ya, siapa-siapa yang tidak boleh dibunuh. Kalau orang kafir nggak punya aturan seperti ini, mereka habisi semuanya. Kalau kita ada, tidak boleh bunuh anak kecil, wanita, pendeta, orang yang sudah tua, dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau bunuh berdosa. Ya, itu orang yang lakukan bom bunuh diri kan dia di Surabaya itu, dia ajak anak-anaknya, bayangkan. Anak-anak juga dipasangi bom. Ya. Ini bahaya subhat ya, subhat. Dia melakukan seperti itu karena dia punya keyakinan. Dia punya akidah. Akidah itu sangat penting. Kalau akidahnya lurus, antum selamat. Tapi kalau akidahnya sesat, ya bahaya. Bisa melakukan ya hal-hal yang kadang tidak masuk akal. Wa yakununa ariqa bis-sabiyyi, dan mereka diapain? Para wanita, anak-anak yang tidak boleh dibunuh, yakununa ariqa bis-sabiyyi, mereka menjadi budak bis-sabiyyi karena ditawan. Jadi status mereka jadi budak. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana yastarikun nisa wasibyan idza sabahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita dan anak-anak sebagai budak idza sabahum, apabila beliau menawan mereka. Jadi budak. Dan mereka jadi dibagi-bagikan. Ya, dibagi-bagikan. Antum yang atau orang-orang ikut perang, mereka dapat bagian. Ya, ini nanti jadi budakmu, itu jadi budakmu. Dibagi-bagikan. Ya, digunakan untuk bekerja ya di rumah dan seterusnya. Dan boleh digauli ya. Kalau ini boleh digauli ya, tanpa nikah. Budak boleh digauli. Itu punya budak perempuan, antum boleh gauli. Kalau wanita merdeka nggak boleh antum gauli, ya.
Kalau wanita merdeka harus nikah, harus ada akad. Kalau budak tanpa akad boleh digauli. Dulu ada orang nggak nikah, dia nggak nikah, tapi budaknya banyak, ya, dia punya banyak budak. Wa ma'ulhiqa bihi wa tumlakul ghanimah bil isti'la 'alaiha fi daril harbi, dan ghanimah dimiliki bil isti'la 'alaiha dengan menguasainya fi daril harbi di tempat perang. Ghanimah itu jadi milik kaum muslimin apabila kaum muslimin menguasainya atau mengalahkan musuh di tempat perang. Wal ghanimah ma ukhidha min malin harbiyyin qahran biqital. Ini pengertian ghanimah. Ghanimah adalah harta yang diambil, ya, di medan perang secara paksa, biqital disebabkan peperangan. Itu ghanimah. Ingat ada perang ya. Jadi kalau antum misalnya kalau ada orang ini tokonya orang Cina ini, ya, orang kafir ini yang punya. Wah, ini ghanimah nih, baik ghanimah. Itu bukan ghanimah, ya, kita ambil aja, ya. Jadi ada orang-orang yang punya pemikiran sesat, menyimpang, dia pahami bahwasanya hartanya orang kafir itu ghanimah. Mau dia di rumahnya atau di tokonya itu ghanimah dan halal, boleh diambil. Ya, itu bukan ghanimah, itu harta orang. Tidak boleh diambil. Ghanimah itu harta rampasan perang yang diperoleh di medan perang. Wa ma ulhiqa bihi mimma ukhidha fidaan, dan termasuk di dalamnya, termasuk ghanimah, mimma ukhidha fidaan, harta yang diambil sebagai tebusan. Harta yang diambil sebagai tebusan. Ya, kadang kaum muslimin menawan ini orang-orang kafir, tadi wanita-wanitanya, anak-anaknya, nanti ada keluarganya yang nebus. Ya, dia bayar mungkin sekian dinar, kemudian dibebaskan. Maka uang tebusan itu juga dianggap sebagai ghanimah, sebagai harta rampasan perang. Wahia liman syahidal waqa'ah min ahlil qital biqasdil qital, dan ghanimah ini diperuntukkan bagi orang yang menyaksikan perang. Orang yang menyaksikan perang min ahlil qital, dari orang-orang yang berperang, biqasdil qital, dengan tujuan perang. Qatala am lam yuqatil, baik dia sempat ikut perang atau dia tidak sempat ikut perang. Ya, jadi dia ada di medan perang nih. Tapi ada di sana orang-orang yang memang nggak ikut perang. Ya, mungkin karena dia di barisan belakang, yang perang barisan depan terus menang. Dia juga berhak mendapatkan ghanimah. Li'annahu rid'un lil muqatilin, karena dia telah membantu orang-orang yang berperang, wa musta'iddun lil qital, dan telah bersiap-siap untuk berperang. Fa asbahal muqatilin, maka dia menyerupai orang-orang yang berperang. Dan ini juga berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, al-ghanimah liman syahidal waqa'ah, harta rampasan perang itu untuk orang yang menyaksikan perang. Nah, ya, kita azan dulu, ya, kemudian kita lanjutkan. Ayo, siapa yang bertugas azan?
Ya Pak. Jihad tadi seperti perang di tengah yang suruh itu termasuk perang jihad atau bukan? Yang membuat satu wilayah itu atau suatu kayak perencanaan gitu itu termasuk jihad atau bukan? Iya. Jadi jihad itu tadi sudah kita sampaikan tujuannya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi orang yang berperang untuk merebut suatu wilayah itu bukan jihad. Itu tidak dianggap sebagai jihad. Jihad itu tadi untuk menyebarkan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, atau untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ditambah. Jadi misalnya gini, Indonesia perang melawan Belanda. Orang yang berperang melawan Belanda dengan niat untuk mempertahankan Indonesia, maka itu bukan jihad, itu perang. Kalau antum ingin jihad, antum niatnya ditambah, jangan berhenti di situ. Saya berjihad ya, satu untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menjaga kaum muslimin yang tinggal di Indonesia, ya, melindungi mereka, kemudian untuk menjaga negara Indonesia. Jadi niat itu boleh apa? Niat itu boleh banyak. Boleh banyak. Niatnya jangan hanya satu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai yang diniatkannya. Ya, orang yang berperang tujuannya untuk meninggikan kalimat Allah, itulah orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi kita jelaskan sedikit tentang tata cara membagi ghanimah, tata cara membagi harta rampasan perang. Annal imam yukhriju al-khumus alladhi lillah wa li rasulih. Jadi imam atau pemimpin mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Wa huwa sahmun li qarabatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wal yatama wal fuqara wal masakin wa abna'is sabil. Ya, bagian ini diberikan kepada kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau kita tidak tahu kerabat Rasul bagaimana? Ya, diberikan kepada orang berikutnya, wal yatama, anak-anak yatim, wal fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, miskin, wa abna'is sabil, dan ibnus sabil. Dikeluarkan 1/5, kemudian diberikan kepada anak-anak yatim, ya, orang-orang miskin, dan seterusnya. Thumma yuqassim al-akhmas al-arba'ah al-baqiyah alal muqatilin. Kalau sudah diambil 1/5, berarti tinggal berapa? 4/5. Maka ya 4/5-nya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Lirrajil sahmun, ya, untuk prajurit pejalan kaki mendapat 1 bagian, walil faris salah 1 ashum, dan untuk prajurit yang berkuda 3 bagian. Masya Allah, ya. Jadi yang jalan dapat 1 bagian, yang berkuda dapat 3 bagian. Sahmun lahu, 1 bagian untuk dirinya, dan 2 bagian untuk kudanya. Untuk kudanya, untuk mungkin makan kudanya, ya, untuk kudanya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qassama yawma Khaybar lil faris salasata ashum, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada perang Khaybar beliau membagi-bagikan harta rampasan perang untuk pasukan berkuda mendapat 3 bagian. 2 bagian untuk kudanya dan 1 bagian untuk pemiliknya. Muttafaqun alaih. Ini cara membagi ghanimah, bagi harta rampasan perang. Wa yakumu maqamal imam fi tawzi' al-ghanimah naibuhu,
dan wakil imam, naib al-imam, wakil imam atau wakil pemimpin menempati tempatnya pemimpin dalam membagikan ghanimah. Tadi kan sudah disampaikan, hendaknya pemimpin memilih panglima pasukan. Ya, jadi kalau biasanya pasukan yang dikirim oleh Nabi itu ada dua. Beliau ngirim pasukan yang dipimpin oleh sahabat, itu namanya apa? Sariyah. Atau beliau sendiri yang mimpin pasukan, namanya Ghazwah. Ya, kadang Nabi berangkat sendiri, kadang Nabi kirim sahabatnya. Kalau Nabi kirim sahabatnya, ya, maka yang menjadi pengganti Nabi atau wakil Nabi, dia boleh membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian haram al-ghulul. Al-ghulul wa huwa kitmanu syai' mimma ghanimahu al-muqatil. Ghulul yaitu menyembunyikan sesuatu dari harta rampasan perang. Enggak boleh menyembunyikan sedikit dari harta rampasan perang. Dulu ada orang yang berjihad kemudian dia terbunuh. Kata para sahabat, "Oh, Masya Allah, itu dia di surga." Kata Nabi, "Tidak, dia di neraka." Kenapa dia di neraka? Kata Nabi, karena dia menyembunyikan, ya, harta rampasan perang. Ghulul tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 161, "Wa ma kana lin-nabiyyin ayyagul." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian yajibu ta'zirul ghali bima yarahu al-imam radian lahu wa li amsalihi. Wajib menghukum orang yang berkhianat mengambil harta rampasan perang bima yarahu al-imam, dengan hukuman yang pantas menurut imam, radian lahu wa li amsalihi, untuk memberikan pelajaran kepadanya dan kepada orang-orang yang semisalnya. Ya, jadi kalau ketahuan ya dihukum. Hukumannya kembali kepada imam. Imam mau hukum apa? Ya, mungkin dipenjara, ya, atau tidak dikasih harta rampasan perang, dan sudah kembali kepada kebijakan imam. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.